Vice Presidnya, karena saya juga harus memimpin rapat banggar di DPRD Kota Malang. Jadi mohon izin saya waktunya nggak bisa lama-lama untuk menghadiri dengan BEM ini ya, teman BEM ya. Oke. Iya Pak, dengan BEM. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Berarti nanti Pak Rizwan terlebih dahulu ya. Baik Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rimzah SIP selaku Wakil Ketua 3 DPRD Kota Malang. Yang terhormat Mas Bisma Fadrianto selaku Ketua BEM FEBUB 2020. Dan yang saya banggakan teman-teman semuanya, serta audiens dari tim Kabupaten Kasat. Bersyukur marilah kita berdoa kepada Allah SWT karena dengan rahmatnya, dengan taufik dan hidayahnya, kita semua dapat berkumpul virtual pada malam hari ini dalam acara eksotik kali ini. Tak lupa juga selawat salam semoga kita berlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau sudah kita diri setiap aspek kehidupan, dan yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Rinca dan juga teman-teman semuanya, karena di tengah-tengah kesibukannya dan di tengah-tengah berbagai aktivitasnya dapat hadir pada malam hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kurniawan, saya dari jurusan Ilmu Ekonomi angkatan 2019. Dan di sini saya selaku moderator yang insya Allah akan memandu jalan acara hingga akhir nanti. Eksotik sendiri merupakan salah satu program dari Departemen Kasrat yang mana tujuannya adalah sebagai wujud realisasi ataupun tindak lanjut atas isu yang telah kita kaji bersama kepada stakeholder terkait ataupun kepada pemerintah terkait. Nah, seperti itu. Sebelumnya saya akan membahaskan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pemaparan posisi brief oleh tim Departemen Kasrat, yang ketiga adalah sesi feedback dari Pak Mirza, yang keempat adalah sesi tanya jawab, yang kelima adalah sesi penyerahan posisi brief secara simbolis, yang keenam adalah penutup. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita berlanjut ke acara berikutnya, yaitu pemaparan posisi brief oleh tim Departemen Kasat. Kepada Saudara Fahmi Nabil dan Saudara Rizaldi dipersilakan. Oke, baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali rasanya kami BEM FEBUB kedatangan Bapak Rimzah SIP selaku Wakil Ketua DPRD Kota Malang yang di tengah kesibukannya Bapak masih menyempatkan waktunya untuk mendengarkan aspirasi dan keluh kesah dari kami. Saya mewakili teman-teman BEM FEBUB 2020 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sebelumnya izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Muhammad Rizaldi. Saya mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi angkatan 2019. Saya juga merupakan staf tetap Departemen Strat Kajian dan Aksi Strategis BEM FEBUB 2020. Pada malam hari ini saya akan bertindak selaku presentator yang akan ditemani juga oleh salah satu teman saya, yakni Fahmi. Silakan Fahmi untuk diri. Ya, Assalamualaikum Pak Rimzah. Perkenalkan, nama saya Fahmi Nabil Ramadhani dari Ilmu Ekonomi 2019. Saya juga sebagai staf di Departemen Kasrat BEM FEBUB, juga menemani Rizal sebagai presentator pada acara kali ini. Terima kasih Pak. Iya, baik, seperti itu. Kemudian pada malam hari ini kami berdua akan mencoba mempresentasikan policy brief yang telah kami susun selama sebulan belakangan ini. Judul policy brief yang kami angkat sendiri adalah strategi penanganan COVID-19 di Malang Raya. Kemudian policy brief ini juga telah direview oleh Bapak Atu Bagus Wiguna SEME selaku dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Kemudian juga direview oleh Dr. Ayunda Dewi Jayanti Jilan Putri selaku dosen Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Beliau juga merupakan salah satu anggota Satgas Penanganan COVID-19 Universitas Brawijaya yang sangat aktif. Kemudian dalam naskah policy brief ini akan dijabarkan terkait permasalahan-permasalahan penanganan COVID-19 di Malang Raya sendiri, disertai juga dengan rekomendasi-rekomendasi yang nantinya dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah Semalang Raya untuk diimplementasikan sebagai bagian dari pelaksanaan
evaluasi maupun pengawasan dalam upaya percepatan penanganan COVID-19 ini. Kemudian adapun idealnya polisi brief ini disampaikan kepada eksekutif di Malang Raya, yakni Pemkot Malang, Pemda Malang, dan Pemkot Batu. Tetapi kami tak kunjung mendapatkan informasi dari pihak eksekutif. Oleh karenanya, kami sangat bersyukur telah kedatangan Bapak Rimzah selaku legislatif yang merupakan representasi dari rakyat, serta mitra kerja kami BEM FEBUB 2020 untuk menampung aspirasi dan keluh kesah kami. Semoga audiensi ini dapat menghasilkan kemaslahatan untuk Malang Raya secara umumnya dan Kota Malang secara khususnya. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian sekarang kita masuk ke pembahasan. Untuk pembahasan sendiri, yang pertama kami mengangkat ada 6 permasalahan ya yang bisa kami soroti dari penanganan COVID-19, mulai dari masa pertama adanya COVID, kemudian PSBB, masa transisi, hingga new normal yang tak kunjung juga diterapkan karena masih belum memenuhi syarat. Oke, kita masuk pada permasalahan yang pertama. Kami menyoroti adanya inkonsistensi kebijakan. Untuk itu pada awalnya kita mungkin bersama tahu bahwasanya terjadi perdebatan dan tarik ulur antar pemerintah daerah di Malang Raya dalam pengajuan PSBB. Kita tahu bahwa Pemkot Malang sangat kekeh dalam pengajuan PSBB, namun Pemda daerah Kota Batu dan Kabupaten Malang saat itu masih belum menginginkan PSBB karena dirasa belum urgent dan juga masih mempertimbangkan sisi ekonomi dan sisi sosiologis masyarakatnya. Namun seiring berjalannya waktu, pemerintah ketiga daerah tersebut pun sepakat karena dirasa kasus positif semakin hari semakin signifikan peningkatannya. Akan tetapi berbanding terbalik jika kita lihat dengan situasi saat penerapan PSBB. Pemerintah Malang Raya justru sepakat dan kompak agar PSBB hanya diterapkan selama 1 tahap saja dan memilih menuju masa transisi new normal. Padahal kenaikan kasus positif COVID selama PSBB masih cukup tinggi menurut hemat kami. Dan menurut WHO pun salah satu syarat untuk memberlakukan pelonggaran PSBB dan new normal adalah pengendalian penyebaran COVID-19 mampu dikontrol, yakni dihitung dengan angka reproduksi efektif atau RT yang harus di bawah 1 setidaknya selama 2 minggu berturut-turut agar memastikan bahwa hal tersebut adalah penanganan yang memang signifikan. Jikalau mengacu pada syarat tersebut, kondisi RT Malang Raya masih di atas 1 ya Pak, sehingga PSBB yang dilakukan masih dikatakan belum optimal. Selanjutnya, kami juga menyertakan grafik terkait komparasi kasus positif COVID-19 selama PSBB dan masa transisi. Dapat dilihat dari grafik tersebut. Kami di situ memilih tanggal 30 Mei sebagai hari berakhirnya PSBB di Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Di situ terlihat kasusnya cukup rendah. Di Kota Malang sendiri ada 47 kasus, Kota Batu 8 kasus, dan Kabupaten Malang ada sekitar 77 kasus. Kemudian pada 6 Juli 2020, di situ adalah masa transisi, terlihat kenaikan yang cukup signifikan, di mana Kota Malang 278, Kota Batu 86, dan Kabupaten Malang 265. Lalu menurut data terbaru per tanggal 12 Juli, Pak, Kota Malang masih memimpin podium jumlah kasus positif dengan jumlah kasus sebesar 340, disusul dengan Kabupaten Malang sebesar 328, dan juga Kota Batu dengan kasus 125. Kebijakan untuk tidak melanjutkan PSBB dan menuju masa transisi new normal mengakibatkan peningkatan kasus yang cukup signifikan. Hal ini karena masyarakat beranggapan bahwa saat ini sudah masuk pada tatanan new normal. Padahal sampai hari ini kita tahu bersama bahwasannya new normal tak kunjung juga diterapkan karena masih belum memenuhi syarat tadi, yakni RT harus di bawah 1 selama 2 minggu. Mungkin pihak pemerintah baik dari Pak Rimzah selaku legislator dapat menyampaikan kepada eksekutif bahwa ada baiknya mempertimbangkan kembali apakah harus melakukan batasan sosial ataupun hanya cukup dengan pengetatan protokol kesehatan saja. Selanjutnya ada pembahasan yang kedua, saya sampaikan oleh Fahmi. Baik, untuk pembahasan yang kedua itu mengenai tentang pengelolaan komunikasi publik, yang dimana urgensi integrasi antar portal informasi. Jadi memang dalam kondisi yang penuh ketidakpastian ini, informasi publik menjadi core utama yang harus kita perhatikan. Bahwa kita menganggap sebenarnya Malang Raya ini tidak hanya dilanda oleh krisis kesehatan dan juga krisis ekonomi, tapi juga ditambah dengan krisis komunikasi publik maupun komunikasi resiko dan pemberdayaan masyarakat. Nah, hal tersebut pastinya tidak dapat terlepaskan dari pemerintah Malang Raya yang belum mempunyai suatu portal utama atau portal bersama yang secara komprehensif menyajikan informasi seputar COVID-19 di dalamnya. Jadi akibatnya sulit untuk dapat memperoleh informasi masyarakat yang akurat dan terpercaya, sehingga
timbullah informasi yang simpang siur, lalu masyarakat menjadi mendapatkan informasi, terus juga yang terjadi adalah masyarakat bingung dan cenderung menganggap bahwa kondisi ini sudah seperti biasanya gitu, sudah seperti normal. Jadi pada akhirnya kita membutuhkan suatu portal yang bersama, yang terintegrasi, ya karena memang pada dasarnya secara sosiologis pemerintah Semarang Raya ini tidak bisa dapat terpisahkan. Jadi selain itu juga di sisi lain alasan ekonomi, ketidakpatuhan masyarakat terhadap himbauan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu disebabkan adanya politika prejudis, suatu prasangka politik dari masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini dilatar belakangi karena memang ada memori historis dari publik terhadap citra pemerintah. Masyarakat dan bahkan mungkin kami sendiri yang ada di sini akan mengingat jejak inkonsistensi kebijakan yang pernah pemerintah janjikan. Contohnya mungkin seperti kemarin Wali Kota Malang menyebutkan bahwa berjanji kepada Pak Jokowi akan menurunkan kasus positif di Malang Raya selama 2 minggu. Namun nyatanya sampai hari ini kita belum mendapatkan hal tersebut seperti itu. Sehingga masyarakat jadi mengingat bahwa pemerintah ini pernah menjanjikan segala sesuatu tapi tidak pernah terrealisasikan. Sehingga yang terjadi apa? Semakin lebar jarak frame of reference antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga maka akan menjadi kurang optimal tujuan komunikasinya. Yang seharusnya pemerintah melaksanakan kebijakan A, tapi masyarakatnya tidak menjalankan, sehingga implementasi kebijakan A itu tidak dapat secara optimal dijalankan, seperti itu. Lalu yang ketiga, pembahasan yang ketiga adalah terkait transparansi kebijakan. Jadi dalam situasi krisis kesehatan akibat COVID-19 ini, memang kami sepakat bahwa perlu berbagai upaya yang dapat mempercepat proses penanganannya. Kami sepakat bahwa faktor penting yang dapat mempercepat proses penanganan adalah realokasi anggaran. Jadi sebagaimana memang yang disebutkan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2020, di sana pemerintah pusat maupun daerah, mungkin salah satunya di dalamnya adalah pemerintah Semarang Raya, mempunyai kewajiban untuk melakukan realokasi anggaran yang difokuskan pada 3 hal, yaitu kesehatan, social safety net, dan juga pemulihan ekonomi. Namun di tengah minimnya relokasi anggaran, lalu juga di tengah minimnya penyerapan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah, ketiga pemerintah Semarang Raya ini kami rasa masih jauh dari yang namanya asas transparansi. Transparansi yang kami maksud adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk dapat mengakses seluas-luasnya atau mengetahui informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Hingga saat ini ketiga pemerintah Semarang Raya hanya menyebutkan seberapa besar anggaran yang dikeluarkan. Contohnya mungkin kita bisa lihat di berita pemerintah Kota Malang menyebutkan bahwa melakukan realokasi anggaran sebesar sekitar 80 miliar. Tapi itu tidak menyentuh pos-pos anggaran mana yang memang terrealokasi dan siapa saja yang dapat menerima pemanfaatan dari dana yang dikucurkan. Karena kita menyadari bahwa ketika adanya keterbukaan, pasti akan adanya partisipasi masyarakat di sana. Seperti itu. Selain itu, pemerintah Semarang Raya kami rasa juga tidak serius dalam melakukan realokasi anggaran, karena memang dalam melakukan realokasi anggaran haruslah sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. Secara aturan memang sudah jelas dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2019 menyebutkan bahwa perlu adanya pengelolaan secara transparan. Selain itu juga PP tersebut tertera tentang pentingnya keterbukaan informasi publik yang mewujudkan partisipasi dan penyelenggaraan pemerintah yang secara transparan. Nah, sebagaimana yang tertuang dalam peraturan pemerintah tadi, juga dalam pasal 69 disebutkan bahwa pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak ini yang belum tersedia anggarannya itu harus diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD atau perubahan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA SKPD. Namun memang hingga kini kami belum mendapatkan dokumen tersebut. Bahkan berdasarkan informasi yang kami dapat bahwa lembaga legislatif sendiri belum menerima rancangan dan dokumen tersebut. Mungkin nanti Pak Rimza bisa menjelaskan ke kami bagaimana sebenarnya kondisi dokumen tersebut. Terima kasih. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Ijal. Oke, selanjutnya ada pembahasan yang keempat. Kami juga menyoroti ya terkait upaya penegakan disiplin pada klaster pasar. Sebagaimana yang kita ketahui pada saat masa PSBB, menurut Permenkes nomor 9, pasar masih boleh buka dengan syarat menerapkan protokol kesehatan serta pembatasan pengunjung dan berbagai persyaratan lainnya. Begitu juga pada saat masa transisi. Sayangnya
kami masih melihat kenyataan di lapangan bahwa tidak semua pasar menjalankan protokol kesehatan seperti penggunaan masker, pengecekan suhu badan, physical distancing, pembatasan pengunjung, hingga penyemprotan disinfektan secara berkala. Kemudian tidak semua pedagang juga dan pembeli mengindahkan protokol kesehatan yang telah berlaku pula. Hal ini kami rasa karena kurang tegaknya pihak aparat dalam mengimplementasikan kebijakan ataupun kurang didengarkannya pihak aparat oleh para pedagang. Sehingga sampai hari ini pasar-pasar tradisional masih menjadi sentra penyebaran COVID-19. Lanjut ke pembahasan yang kelima, adapun terkait pembahasan kelima ini kami menyoroti terkait upaya persuasi klaster rumah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, baik Bapak Dewan maupun teman-teman sekalian, klaster rumah masih mendominasi dalam penambahan kasus positif COVID-19. Hal ini disebabkan oleh masyarakat yang bisa dikatakan kurang disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, adanya masyarakat yang baru berpergian dari luar kota dan kebetulan mungkin dia terjangkit COVID-19, tidak mematuhi peraturan untuk karantina mandiri ataupun isolasi mandiri selama 14 hari. Tentunya hal ini mengakibatkan penularan COVID-19 semakin masif terjadi. Selain itu, Satgas COVID-19 di daerah tersebut seperti RT, RW, maupun lurah camat masih sangat lemah dalam melakukan pengawasan dan peringatan kepada warganya. Sehingga aturan-aturan yang berlaku seperti pembatasan jam malam, pembatasan jumlah orang saat kumpul, masih terlihat sangat lemah dalam tatanan pengimplementasiannya. Dan terkait pembahasan yang terakhir, disampaikan Fahmi. Baik, yang terakhir adalah terkait permasalahan bantuan sosial. Jadi memang kita menyadari akibat pandemi ini aktivitas kita terbatas. Jadi sehingga aktivitas-aktivitas ekonomi ini tidak bisa berjalan. Atau contohnya mungkin perusahaan-perusahaan yang turun pendapatannya sehingga terpaksa untuk mem-PHK karyawan-karyawannya sehingga pengangguran meningkat, kemiskinan meningkat. Maka perlu adanya suatu social safety net atau jaring pengaman sosial gitu. Karena memang kami menganggap ketika memang proteksi sosial meningkat, ya harapannya ekonomi dapat terjaga karena daya beli masyarakat dapat terjaga. Cuman memang yang menjadi permasalahan adalah samalah mungkin dengan pemerintah pusat maupun pemerintah-pemerintah yang lainnya di berbagai daerah pasti mempunyai suatu permasalahan dalam pembagian bantuan sosial adalah terkait data. Seperti contohnya yang kita pernah dapatkan, yaitu pada bulan Mei itu Kota Malang sendiri terjadi double data, yaitu sebesar 40% dalam pembagian Rp600.000 kepada masyarakat. Nah ini sehingga ketika memang data yang kita pakai itu tidak akurat, maka akan dapat berakibat seperti ini. Tidak seperti contohnya tidak tepat sasaran, terus juga masyarakat tidak dapat dan sebagainya. Lalu juga tim kami secara tidak sengaja ya Pak, secara tidak sengaja survei kepada warga-warga sekitar menanyakan apakah mendapatkan bantuan sosial atau tidak. Ternyata memang mereka ini sudah didata, tapi mereka belum mendapatkan bantuan sosial. Nah, sehingga mungkin ini menjadi suatu permasalahan dalam bantuan sosial kita, dan ini kenapa kami turut sertakan permasalahan bantuan sosial ini, walaupun memang ini adalah permasalahan umum setiap pemerintah, karena memang ini menjadi salah satu variabel kita dalam memberikan suatu rekomendasi. Baik, mungkin selanjutnya setelah pemaparan terkait persoalan, kami juga menyusun berbagai rekomendasi yang harapannya dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah terhadap permasalahan-permasalahan yang kami paparkan. Mungkin silakan kepada Saudara Ijal. Oke, memang kondisi saat ini sangatlah pelik ya Pak. Tak hanya masyarakat, pemerintah pasti merasa kesulitan akibat wabah ini. Terbukti dari 6 permasalahan yang telah kami soroti tadi di atas. Akan tetapi saya selalu percaya bahwa dalam kitab suci agama saya disebutkan bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Oleh karenanya di sini kami mencoba memberikan rekomendasi-rekomendasi. Adapun permasalahan-permasalahan di atas merupakan variabel yang menjadi landasan kami untuk memberikan rekomendasi ini. Harapannya ya seperti disampaikan Fahmi tadi, rekomendasi ini nantinya dapat diimplementasikan sehingga memberikan perubahan untuk penanganan COVID-19 di Kota Malang yang lebih baik lagi. Oke, masuk ke rekomendasi yang pertama. Di sini kami rekomendasi pertama adalah pengambilan kebijakan berdasarkan data dan kajian epidemiologi. Dalam kondisi peningkatan kasus COVID-19 ini,
Kami menyarankan kepada pihak pemerintah daerah untuk kembali berpegang kepada hasil kajian epidemiologi. Memang keputusan untuk menuju new normal telah diambil, namun tidak ada kata terlambat untuk merevisi kebijakan apabila kajian epidemiologi mengatakan harus melakukan pembatasan sosial kembali. Kalaupun ini dirasa sulit dilakukan karena menimbang akan terjadinya pelemahan pada sektor ekonomi, maka pendisiplinan aturan dan protokol kesehatan adalah pilihan yang harus dilakukan secara efektif dan efisien. Dan pendisiplinan aturan dan protokol kesehatan ini secara mekanismenya akan lebih jelas dilanjutkan pada poin-poin pembahasan selanjutnya. Oke, lanjut Fahmi. Baik, untuk rekomendasi yang kedua yaitu adalah memperbaiki pola komunikasi pejabat publik serta menyediakan satu portal bersama untuk memberikan informasi kepada publik. Jadi memang komunikasi publik yang informatif, terus juga efektif dalam penyampaiannya, serta berbasis data yang akurat dapat menumbuhkan public trust kepada pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk mengatasi permasalahan akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Juga dengan informasi yang efektif, penyampaian yang efektif juga berbasis data yang akurat, itu dapat menjamin rasa aman bagi masyarakat dalam situasi krisis seperti ini. Nah, kepercayaan publik ini kami percaya bahwa bermula dari prinsip keterbukaan, sebagaimana yang terkandung di dalam undang-undang. Upaya untuk mendukung hal tersebut adalah dengan membuat suatu portal bersama sebagai bagian komunikasi publik yang dapat digunakan pemerintah Semang Raya. Media informasi yang terintegrasi dari masing-masing daerah setidaknya meliputi yaitu adalah perkembangan kasus, seperti contohnya adalah bagaimana perkembangan kasus dari hari ke hari, lalu juga berapa jumlah kasus positif, berapa jumlah yang PDP, ODP, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, penyaluran bantuan sosial dan daftar nama penerima bantuan sosial. Sehingga kita bisa tahu seperti apa sebenarnya bantuan sosial yang akan diberikan oleh pemerintah, kapan akan diberikannya, dan siapa saja yang akan diberikannya. Lalu yang ketiga, persentase penyerapan, pengalokasian anggaran, serta dokumen anggaran lainnya yang dapat diakses oleh publik. Seperti yang tadi saya katakan sebelumnya terkait transparansi anggaran, ketika memang kita tahu sebagaimana sebenarnya transparansi anggaran yang direlokasi pemerintah untuk menangani COVID-19, sehingga kita bisa melihat sebenarnya seberapa besar anggaran yang dikeluarkan, pos-pos mana yang direlokasi, dan seperti apa yang akan dilakukan pemerintah. Lalu yang keempat, panduan COVID-19 dan rencana strategis penanganan COVID-19 pemerintah dan daerah. Seperti itu. Silakan Ija. Oke, selanjutnya di sini kami memiliki rekomendasi jangka pendek dan jangka panjang untuk klaster pasar sendiri. Adapun dalam jangka pendeknya kami menawarkan bahwasanya penguatan dan pemerataan Satgas COVID-19 di tiap pasar tradisional. Kami melihat pasar tradisional di Malang perlu adanya mekanisme yang jelas terkait penerapan protokol kesehatan dan pendisiplinan interaksi jual beli antara pedagang dan juga pembeli. Salah satu solusi yang cukup tepat efisien menurut kami adalah dengan pembuatan, penguatan, serta pemerataan Satgas COVID-19 di tiap-tiap pasar tradisional. Satgas ini ada baiknya adalah orang-orang yang berpengaruh di pasar tersebut, baik itu tokoh masyarakat, pedagang senior, ataupun RT RW, lurah camat setempat. Karena berdasarkan observasi kami, jikalau aparat yang melakukan pengawasan, masih ada para pedagang yang acuh tak acuh dengan pengawas tersebut. Dan kemudian Satgas ini nantinya akan berfungsi sebagai arus utama informasi untuk mencegah berbagai informasi hoax, konspirasi, dan segala macamnya yang bisa menyebabkan para pedagang enggan untuk melakukan protokol kesehatannya sendiri. Selain arus utama informasi, Satgas ini juga bisa menjadi pengawasan pemberlakuan kebijakan protokol kesehatan. Kemudian yang terpenting adalah Satgas ini bisa menjadi wadah aspirasi pedagang yang nantinya akan disampaikan secara berkala melalui Satgas dan naik kepada DPRD maupun langsung ke pemerintah kota itu sendiri. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan lebih dalam lagi adalah yang pertama, pemerataan ketersediaan berbagai alat penunjang protokol kesehatan pada tiap pasar. Mungkin ini bisa kita berkaca ya pada pasar Oro-Oro, di mana pasar tersebut memang fasilitas protokol kesehatannya cukup mumpuni. Terbukti beberapa kali masuk sorotan karena telah mampu rasanya mengadaptasi protokol kesehatan. Ada baiknya tiap pasar tradisional dengan bantuan pemerintah bisa melakukan apa yang dilakukan oleh pasar Oro-Oro. Kemudian yang kedua, menjalin hubungan baik dengan Satgas COVID-19 tadi. Jikalau pengelola pasar dalam kondisi sengketa, seperti yang kita tahu Pasar Belimbing yang sudah 10 tahun mengalami ketidakpastian terkait revitalisasi,
maka pemerintah wajib bertanggung jawab atas tegaknya protokol kesehatan di pasar. Dan juga terkait sengketa ini mungkin bisa di-up lebih lanjut oleh pihak legislatif maupun eksekutif terkait bagaimana kesepakatan yang seharusnya seharusnya pihak investor dan pedagang menemui kesepakatannya. Dan yang ketiga, senantiasa menyerap berbagai keluhan dari aspirasi masyarakat. Kemudian ada mekanisme pelaporan dan pengawasan antar berbagai pihak dipastikan berjalan secara baik dan dilaporkan secara berkala. Kemudian ada dalam jangka panjang, solusi jangka panjang, yakni menyediakan pasar online untuk masyarakat berbelanja. Akhir-akhir ini kita ketahui ya teman-teman dan Pak Rimza, bahwasanya saat ini teknologi tidak bisa lepas dalam kehidupan kita sehari-hari. Teknologi sekarang nampaknya sangat vital dalam hubungan manusia di tengah kondisi pandemi ini. Kita bisa lihat sekarang kerja dapat online, kuliah dapat online, dan berbagai macam jenisnya dapat dilakukan dengan online. Berangkat dari hal tersebut, kami pun merekomendasikan pasar online sebagai solusi jangka panjang, karena sampai saat ini kita belum mengetahui kapan pandemi ini akan berakhir. Dan selanjutnya pasar online sendiri juga telah disinggung ya dalam Perwal Kota Malang nomor 19 tahun 2020, tepatnya pada pasal 24, yang mana menyebutkan bahwa mengutamakan pemesanan barang secara daring atau pasar online itu. Namun ada hal penting yang harus diperhatikan, adalah terkait dengan mekanismenya. Mekanisme harus dibuat semudah mungkin agar para pedagang tidak mengalami kesulitan, karena tidak bisa kita pungkiri bersama bahwasannya ada beberapa pedagang yang kesulitan beradaptasi dengan teknologi. Selanjutnya, mekanisme yang kami tawarkan berbentuk proses interaksi virtual hanya terjadi antara konsumen dan jasa pengiriman ojek saja, sehingga pedagang hanya cukup menyiapkan daftar harga barang dan juga jenis-jenis barang yang dijual. Sehingga apabila pasar online ini dapat berjalan efektif, maka akan menjadi solusi dari padatnya kerumunan di pasar, interaksi langsung, maupun pembayaran tunai para pelaku pasar. Harapannya, dengan solusi jangka panjang dan pendek ini, bisa memutus rantai penyebaran COVID-19 di pasar-pasar tradisional, dan pasar-pasar tradisional bisa dikategorikan berhenti menjadi sentra penyebaran COVID-19 itu sendiri. Dan rekomendasi terakhir akan disampaikan Fahmi. Baik, untuk rekomendasi yang terakhir yaitu adalah penguatan kelembagaan. Karena kami sepakat sebenarnya cara yang paling terbaik untuk dapat menekan penyebaran COVID-19 adalah kedisiplinan. Cuman memang ketika memang kita ingin meningkatkan kedisiplinan, dibutuhkan penguatan kelembagaan dari tingkat terendah, di mana setiap unsur masyarakat dapat turut ikut serta. Mungkin seperti yang dijelaskan di dalam Perwal, di sana dijelaskan bagaimana peranan penanggung jawab RT dan RW. Mungkin penanggung jawab dan RT RW ini setempat harus melakukan pendisiplinan ketat dengan cara mendata jumlah warga yang berpergian atau datang ke tempat tersebut, maupun disiplin dalam isolasi mandiri dari masyarakat tersebut. Selain itu, penanggung jawab RT juga bisa terus mendata dan menyerap keluhan masyarakat, terutama yang berkaitan aspek ekonomi dan kesehatan. Lalu RT RW juga setempat juga perlu mendata ulang warga-warga yang membutuhkan bantuan sosial agar tidak terjadi double data yang seperti yang tadi saya sebutkan maupun salah sasaran. Nah, penanggung jawab RT ini memiliki peran penting dalam mengawasi kedisiplinan area publik. Contohnya apa? Kafe-kafe yang kita tahu banyak sekali di Malang, kafe-kafe kopi dan lain sebagainya. Itu kita harus pastikan pegawai RT dan RW ini untuk dapat menekan protokol kesehatan di tempat area publik tersebut. Kalau kita komparasikan dengan daerah saya, mungkin daerah tinggal saya itu di Bandung, itu sebelum memang ketika memang kita ke kafe tersebut, kita harus standar protokol kesehatan, masker dan lain sebagainya. Ketika memang kita masuk, itu semua didata, Pak, terkait nama, juga alamat kita, nomor telepon kita. Jadi ketika memang ada yang terindikasi kasus positif salah satu pengunjung kafe tersebut, kita pemerintah bisa langsung men-tracking mana saja orang-orang yang terindikasi terpapar juga positif kasus COVID-19 seperti itu. Lalu juga memastikan pegawai RT dan RW ini memastikan sinergitas pelaporan dan penindakan berjalan secara optimal dan berkala. Namun juga di samping itu kami sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu melakukan pembubaran tempat yang ramai dan melakukan tes di tempat. Namun yang menjadi catatan adalah ketika memang pemerintah melakukan penggerebekan itu di atas jam 9 malam, padahal penyebaran COVID-19 ini kita tahu tidak mengenal waktu gitu. Dan bahkan saat siang pun banyak masyarakat yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan dan aturan yang berlaku dalam Perwa seperti itu.
Mungkin sekian dari pemaparan kita terkait apa saja yang menjadi persoalan dalam strategi penanganan COVID-19 di Malang Raya dan susunan rekomendasi yang kami berikan untuk khususnya bagi pemerintah Malang Raya. Harapannya rekomendasi yang kami berikan ini dapat diimplementasikan oleh pemerintah dan mudah-mudahan ke depannya penyebaran kasus COVID-19 ini dan masalah-masalah yang terjadi di Malang Raya ini dapat cepat terselesaikan. Terima kasih, sekian dari pemaparan kami. Saya Fahmi dan Rizal pamit undur diri. Terima kasih, salam hormat kami kepada Pak Rimza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Fahmi Nabil dan Saudara Rizal di atas pemaparan policy briefnya. Selanjutnya itu sesi feedback oleh Pak Rimza. Tapi sebelum itu saya akan membacakan CV singkat atau biodata singkat dari beliau. Untuk organisasi sendiri, yaitu yang pertama Ketua Umum DPC Tunas Indonesia Raya Tidar Kota Malang. Yang kedua adalah Wakil Ketua DPRD Kota Malang dari fraksi Partai Gerindra. Untuk pendidikan formal sendiri, SDN 1, SDN 5 Lawang Kabupaten Malang tahun 2000 sampai 2006. Yang kedua SMPN 1 Lawang Kabupaten Malang Illustration Contributor. Dan untuk yang ketiga SMPN 1 Lawang Kabupaten Malang tahun 2009 hingga 2012. Yang terakhir adalah hubungan internasional di Universitas Brawijaya pada tahun 2012. Nah, kepada Pak Rimza dipersilakan untuk menyampaikan pandangannya terkait penanganan COVID-19 ini di Malang Raya khususnya di Kota Malang dan juga tanggapannya terkait policy brief yang tadi telah disampaikan oleh presentator. Kepada Pak Rimza dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Riko ya. Dan juga teman-teman Mas Rizal dan Mas Fahmi dan teman-teman yang hadir sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa saling bertatap muka dalam kondisi pandemi yang sedang kita lalui bersama, dan kita harap juga kondisi ini segera berakhir dan berlalu. Tak lupa, marilah kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Tadi saya mencoba untuk langsung menimbrung dengan teman-teman yang disampaikan Mas Fahmi dan Mas Rizal. Jadi Mas Riza atau Mas Riza ya? Ya, Rizal Pak. Oke, saya langsung menimbrung. Terima kasih sudah menemukan rekomendasi-rekomendasi, menyantumkan rekomendasi-rekomendasi yang sudah ditata dengan baik. Tadi disebutkan juga ada tentang inkonsisten kebijakan, disebutkan juga tentang pengelolaan informasi publik, terus disebutkan tentang menyinggung realokasi anggaran, terus bantuan sosial, dan muncullah akhirnya rekomendasi-rekomendasi yang adik-adik ini tadi sampaikan. Dan saya berharap karena kita lembaga ini, lembaga DPRD Kota Malang ini juga menjalin kerjasama yang baik dengan Universitas Brawijaya, beberapa dosen, beberapa profesor di sana juga menjadi tim ahli kami di sini untuk menangani Kota Malang. Jadi kami berharap rilis-rilis atau rekomendasi-rekomendasi yang teman-teman susun dengan rapi tadi bisa disampaikan kami agar kami bisa menyampaikan ke teman-teman tenaga ahli yang ada di Brawijaya yang mendampingi kami di lembaga ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di sini saya akan mencoba menyampaikan sedikit karena policy brief yang teman-teman sampaikan juga cukup meluas. Saya hanya menyampaikan di segi Kota Malang sendiri dengan penjabaran yang lebih mudah di umum agar teman-teman juga bisa menyampaikan ke publik bahwa policy brief yang disampaikan Kota Malang ini nggak rumit, nggak naskah akademia, nggak rumit, agar bisa menyampaikannya biar enak. Nah, penjabaran ini berkenaan dengan kebijakan Kota Malang menangani pandemi COVID-19. Ada 7 poin sebetulnya yang sudah saya rangkum. Yang pertama tentang sektor fasilitas kesehatan,
yang kedua tentang sektor anggaran, yang ketiga tentang kampung tangguh, yang keempat tentang pemulihan ekonomi di masa new normal, yang kelima tentang penguatan ekonomi yang berbasis online, yang keenam tentang pemetaan masalah ekonomi secara real, dan yang ketujuh tentang inovasi di pasar tradisional. Mungkin 7 poin itu nanti yang saya akan sebutkan poin-poinnya sebagai policy brief yang bisa saya sampaikan di lingkup Kota Malang. Jadi yang pertama tentang sektor fasilitas kesehatan, bahwa di sini ada ada 4 titik di mana sektor fasilitas kesehatan adalah penyesuaian fasilitas kesehatan di RSSA, itu yang pertama. Lalu yang kedua tentang rapid test massal di beberapa tempat umum seperti kafe, mall, pasar, dan lain sebagainya. Lalu ada menyiapkan RSSA, RST, Rumah Sakit Tentara Supraun, RS Lavalet, dan RS Pantiwaluyo sebagai rumah sakit rujukan untuk pasien COVID. Lalu yang terakhir tentang sektor fasilitas kesehatan adalah alokasi anggaran pengadaan APD dan keperluan lain untuk menangani pasien. Jadi mungkin itu di sektor kesehatan, dan lalu di sektor anggaran ada beberapa poin yang nanti bisa dicatat juga sama teman-teman, bahwa pemangkasan beberapa anggaran seperti perjalanan dinas itu sudah sangat-sangat dipangkas untuk realokasi anggarannya. Ada anggaran ini juga digunakan untuk menangani masalah ekonomi pasca pandemi, bantuan masyarakat terdampak, untuk menyiapkan rumah sakit rujukan pasien COVID, juga ada menambah jumlah RS rujukan, ada untuk belanja tidak terduga PTT sebesar 2,1 kalau nggak salah M, ada juga 9,9 M untuk pengadaan APD dan disinfektasi. Yang pertama, saya juga menyinggung, tadi juga menyebutkan realokasi anggaran. Di awal kami, lembaga kami, DPRD Kota Malang, pada saat realokasi anggaran sampai di titik semua wilayah Malang Raya dipanggil oleh Bu Gubernur, kebetulan Pak Wali, Pak Bu Wali, dan Pak Bupati, itu untuk masalah realokasi anggaran kami tidak pernah diajak berbicara sedikit pun. Setelah ketemu pada waktu itu realokasi anggarannya itu sebesar berapa, yang terakhir saya lupa, tapi sudah kami singgung dan sudah kami panggil, bukan kami panggil, kami undang gabungan komisi, kami undang terkait kenapa kok kami tidak diajak bicara sedikit pun tentang realokasi anggaran, sedangkan banyak masyarakat yang bertanya tentang perihal ini, akan hal anggarannya ini kemana, anggarannya dari mana, dan lain sebagainya. Itu kami tidak diajak berbicara dan lain sebagainya, tapi sudah sempat kami singgung beberapa bulan yang lalu. Dan tadi sebetulnya waktu saya dikirimkan undangan tentang BEM ini, saya nggak nyantolnya nggak ke COVID-19 karena sudah berlalu lama. Saya sempat ngisi itu udah lama, jadi udah yang kemarin ini malah yang tadi pagi saya menemui demonstrasi itu tentang BEM apa namanya, UKT Pak, BEM Malang Raya tentang peraturan Mendikbud. Nah, kok tak pikir itu malah kembali, jadi saya harus flashback, jadi agak lupa ingat tentang angka-angka dan kejadian-kejadian masalah realokasi anggaran yang sudah kami lakukan. Bahkan di lembaga DPRD ini kami melakukan 50% realokasi anggaran untuk fokus kepada penanganan COVID-19 yang ada di Kota Malang. Lalu saya lanjutkan tentang Kampung Tangguh, karena Kampung Tangguh ini juga inisiatornya berasal dari Brawijaya. Saya juga mengucapkan beribu-ribu terima kasih, karena Kampung Tangguh sudah menjadi bahasan nasional dan pilot project-nya adalah Malang Raya yang diinisiasi dari teman-teman Brawijaya. Kampung Tangguh ini penanganan pandemi berbasis masyarakat. Yang pertama, keberhasilan melawan pandemi ada di tangan masyarakat. Kesadaran diri masyarakat sangat penting untuk dibangun. Kampung Tangguh membangun kesadaran dan kesiapan masyarakat menghadapi pandemi dari lingkungan tempat tinggal. Dan kerjasama dilakukan antara pemerintah kota maupun relawan-relawan dan perguruan tinggi. Kampung Tangguh juga mencakup kesiapan ketahanan pangan, layanan, kesehatan, dan psikologis masyarakat. Dan controlling tetap dilakukan agar berjalan optimal dan dapat menyesuaikan dengan perubahan. Dan ada 2 hal yang ditekankan, yaitu tentang POP namanya di Kampung Tangguh ini adalah Problem Oriented Policing, yaitu kebijakan yang
dikeluarkan berdasarkan pada permasalahan yang terjadi di wilayah tersebut. Berikutnya ada lagi yang namanya SARA, mungkin bisa dilihat di profil kampung tangguhnya, itu tentang scanning, analisis, respon, dan assessment, yakni langkah yang identifikasi masalah yang tumbuh di tengah masyarakat. Nah, mungkin beberapa poin itu adalah poin yang sangat penting untuk kampung tangguh, dan insya Allah kampung tangguh akan meluas, akan melebar seluruh nasional. Karena apa? Karena di sini itu teman-teman tadi ada yang menyampaikan tentang kenapa kok nggak PSBB itu diperketat, karena PSBB inilah adalah salah satu kunci. Sebetulnya di pemerintah kota sendiri itu juga gundah gulana tentang akan hal itu. Karena apa? Karena di lain sisi banyak yang mendorong untuk dilakukan PSBB, di lain sisi pun banyak yang mendorong untuk segera dicabut PSBB. Karena apa? Karena masyarakat yang gimana ya ngomongnya itu, masyarakat itu ada yang pemikirannya gini, sampai saya mengucap di depan saya pada waktu itu, beberapa masyarakat, saya lebih baik meninggal di jalan untuk mencari nafkah karena kena penyakit daripada saya harus diam di rumah mati karena kelaparan. Nah, perihal itu sebagai pertimbangan yang berat menurut pemerintah di seluruh Indonesia yang saya tahu pastinya, dan bisa dipastikan juga. Karena apa? Karena pertimbangan inilah, maka dari itu muncullah tentang kebijakan protokol kesehatan. Maka dari itu protokol kesehatan akan digencarkan lagi nantinya untuk kedepannya, supaya teman-teman melakukan kegiatan itu nggak was-was dan lain sebagainya. Nah, lalu masuk langsung ke poin yang keempat, karena menyambung pemulihan ekonomi masa new normal dengan menjaga roda ekonomi pada sektor potensial tetap berjalan. Nah, setelah PSBB dilakukan, pasti yang dipikirkan oleh seluruh elemen tentang pemulihan ekonominya bagaimana di masa new normal atau masa transisi dan lain sebagainya. Nah, di Kota Malang ini restoran dan hotel menjadi salah satu sektor potensial pendapatan ekonomi dan menyumbang banyak pada pendapatan anggaran daerah. Lalu keringanan pajak diberikan pada hotel sebesar 50% dengan pengajuan ke Badan Pendapatan Daerah agar tetap bisa bertahan. Lalu hotel yang tidak beroperasi dibebaskan dari pajak, dan beberapa sektor ekonomi juga dibebaskan dari denda pajak dengan sunset policy 5 Kota Malang. Dengan keringanan pajak ini diharapkan hotel maupun lain sebagainya tetap bisa bertahan, dan ketika ekonomi kembali dibuka mereka akan tetap siap. Nah, itulah salah satu poin yang bisa saya sampaikan. Yang berikutnya ada beberapa hal poin-poin penting juga yang saya masih belum bisa menyampaikan tentang menjaga roda ekonomi di masa yang akan kita hadapi, yaitu masa new normal. Karena apa? Karena menjaga roda ekonomi pada sektor potensial itu juga adalah salah satu kunci untuk terciptanya roda ekonomi yang tetap berjalan. Lalu penguatan ekonomi yang berbasis online. Nah, ini juga yang kelima, penguatan ekonomi yang berbasis online ini juga lagi digencarkan dengan teman-teman aktivis online. Itu ada 3 poin di masa pandemi, karena orang mengurangi keluar rumah, sektor ekonomi online harus diperkuat, itu pemikiran teman-teman. Lalu pemerintah dapat mengambil peran pada pembukaan akses dan pelatihan keterampilan, dan new normal harus fokus untuk pengembalian perputaran roda ekonomi nantinya. Nah, mungkin kalau misalnya dari teman-teman Brawijaya ada masukan atau rekomendasi tentang penguatan ekonomi yang berbasis online, nanti bisa dicantumkan juga di rekomendasinya itu, karena rekomendasi itu nantinya pasti akan digodok matang-matang di lembaga ini, maupun nanti kita sampaikan pada saat rapat dengar pendapat dengan beberapa komisi-komisi dan dengan OPD terkait. Nantinya bisa kita florkan ke anggota bahwa ada rekomendasi yang sangat bagus dari teman-teman Brawijaya. Nantinya pada saat rapat dengar pendapat atau hearing nantinya juga bisa kita sampaikan. Lalu pemetaan masalah ekonomi secara real. Ini ada 3 poin. Berbeda daerah pasti berbeda masalah ekonominya, karena solusinya juga berbeda. Nah, lalu meminimalisir tumbuhnya pengangguran akibat melemahnya ekonomi, itu yang sangat penting juga. Dan pelatihan kerja pada pengangguran yang muncul karena
pandemi, karena kita tahu sendiri bahwa banyak teman-teman yang di PHK karena pandemi COVID-19 ini sudah merajalela, dan kita juga akan fokus juga pemetaan masalah ekonomi masalah ekonomi secara real. Dan lalu yang terakhir tentang inovasi di pasar tradisional, yaitu pasar tradisional menjadi tempat berkumpul banyak orang sehingga berpotensi menjadi sumber penularan. Oleh karenanya protokol kesehatan harus diketatkan seperti di pasar Ororodowo yang disinggung tadi, akan kita masifkan ke seluruh pasar tradisional yang ada di Kota Malang. Harapan kami seperti itu, dan kami sudah berbicara kepada Pak Wali Kota supaya itu sebagai pilot project Ororodowo adalah sangat penting karena protokol kesehatannya juga bagus di sana, ketat. Inovasi untuk menjaga roda ekonomi tetap berputar dan mencegah penularan, serta di Kota Malang menerapkan sistem ganjil genap untuk membuka warung, itu yang kami inginkan sebetulnya. Jadi lockdown lokal juga tadi juga saya sempat mau menyinggung tentang lockdown lokal, memfokuskan jalan keluar masuk kampung menjadi salah satu pintu, akses keluar masuk dijaga ketat dan menjadi pos pantau. Jika ada terpantau terindikasi tanda COVID, kita taruh di tempat transit kemudian dirujuk ke puskesmas. Itu tentang peraturan lockdown lokal yang akan dilakukan dan sudah dilakukan di 2 daerah. Kalau nggak salah di Mergosono sama di Punulrejo itu sudah lockdown lokal, dan nantinya kalau misalnya menurut temuan di lapangan perlu diadakan lockdown lokal, akan diusulkan menjadi lockdown lokal daerah nantinya. Nah, terima kasih atas apresiasi, atas tanggapan, dan yang terakhir yang poin yang sangat penting, saya rekomendasi dari teman-teman yang sangat berharga. Nanti jikalau ada tambahan-tambahan rekomendasi, monggo silahkan ditambahkan, bisa langsung di-emailkan ke DPRD Kota Malang atau dikirim ke saya, nanti saya yang membawa, karena rekomendasi-rekomendasi inilah nantinya juga akan membantu kami untuk menangani COVID-19 di Kota Malang, untuk membantu pemerintah juga. Dan yang paling penting adalah sekarang itu masih vaksin yang terhebat, vaksin yang mampu untuk menghentikan COVID-19 adalah ketaatan untuk mematuhi peraturan yang sudah diberikan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Pak Rimzah atas tanggapannya dan juga terkait pemaparannya terkait policy yang telah disusun oleh DPR sendiri, yaitu 7 sektor, di antara sektor fasilitas kesehatan, sektor anggaran, sektor kampung tangguh, sektor pemulihan ekonomi new normal, sektor penguatan ekonomi berbasis online, dan juga pembukaan masalah ekonomi secara real dan juga inflasi di pasar tradisional. Mungkin itu menjadi sebuah apresiasi yang sangat bagus untuk DPR sendiri dalam menangani kasus COVID-19 ini. Dan selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada peserta audiensi, dipersilakan untuk memberikan pertanyaan apabila ada pertanyaan. Oke, bisa langsung ke kamera. Baik, kepada Mas Henry persilakan. Ya, mungkin saya ingin memulai dulu dari kalau misalnya berbicara tentang pemulihan ekonomi nasional, saya kira pemulihan ekonomi daerah dari usaha-usaha yang ada tentunya mungkin sudah banyak ya yang kita lihat, atau mungkin mayoritas dari tempat-tempat usaha itu sudah online, berbasis online, mungkin lewat platform Gojek maupun Grab gitu. Tetapi mungkin yang kami paling perhatikan ini masyarakat terutama di pasar yang memang di sisi lain permintaannya turun, dan kemudian juga harus dituntut untuk melakukan pembatasan sosial dengan protokol-protokol kesehatan dan lain sebagainya. Tentunya ini sulit bagi kami. Nah, pertanyaan saya adalah kemudian bagaimana respon yang harus dilakukan pemerintah dalam hal ini? Apakah kemudian memungkinkan untuk diadakan pasar online, dan kemudian satgas COVID yang bisa dari pasar tersebut yang kemudian juga berfungsi untuk menyerap aspirasi dari masyarakat. Dan kalau kita berkaca ke Perwal, mungkin yang salah satu memberatkan itu karena pengadaan
alat-alat protokol kesehatan itu diadakan oleh pengelola, bukan oleh pemerintah, atau tempat-tempat usaha juga yang mengadakan pengelola. Nah, kalau berbicara dari perspektif ekonomi, tentunya ini tol ekonomik ya, artinya ada pertambahan kos lagi. Dan dalam hal ini, kalau misalnya kita berkaca ke pasar Belimbing yang memang sudah lama teman-teman BMFEB juga aktif di sana, itu melihat sangat kesulitan gitu Pak untuk mengadakan misalnya kayak tes suhu badan dan lain sebagainya yang memang sangat jauh timpang dengan pasar-pasar ordo kayak gitu. Dan pertanyaannya adalah sejauh mana pemerintah bisa masuk ke situ untuk mengatasi problem ini. Dan terakhir mungkin kalau saya terkait, kita sangat mengapresiasi sekali ya terkait kampung tangguh dan lain sebagainya, dan juga banyak hal dalam perwal sebenarnya yang sudah baik, tetapi memang sekali lagi ini problem implementasi. Nah, kami harap dari pihak DPRD bisa kemudian mengawasi ini. Dan pertanyaan kedua adalah, sebenarnya kan di dalam perwal ada pelaporan secara berkala. Sejauh mana pelaporan secara berkala ini berjalan, Pak, di lapangan? Kalau misalnya sekiranya mengetahui akan hal itu. Mungkin itu saya dari saya, Saudara Riko. Baik, terima kasih Saudara Enel atas pertanyaannya. Mungkin saya sedikit meringkas terkait respon pemerintah dalam menangani pasar online ini, dan juga karena di tengah berbagai problematika di pasar tradisional tersebut, seperti itu. Nah, juga yang kedua adalah terkait ini pelaporan secara berkala. Nah, bagaimana sejauh apa pelaporan secara berkala itu dilakukan oleh pemerintah, seperti itu, Pak. Mungkin Pak Rimza. Langsung dijawab apa gimana, Mas? Iya, langsung dijawab, Pak. Oke, yang pertama tentang bagaimana respon pemerintah tentang pasar tradisional berbasis online, itu maksudnya? Dan juga problematika yang apa? Gimana, Mas? Kemampuannya untuk mengadakan pasar online kira-kira seperti apa, Pak? Apakah memungkinkan? Di awal tentang pasar berbasis online itu, teman-teman saya lupa sempat disampaikan, dan juga sudah sempat disampaikan ke pihak eksekutif, tapi di beberapa daerah, khususnya Kota Malang, itu bahkan penjualnya yang tidak menginginkan akan hal tersebut. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kan kami juga tidak bisa memaksa, kami hanya mewadahi pada waktu itu pertemuan kami wadahi, pertemuan dengan pasar, pada waktu dipanggil oleh eksekutif juga kami ikut di sana untuk controlling sebagai tugas kami. Dan apa yang terjadi di sana malah mereka tetap menginginkan pasar ini dibuka, tapi otomatis harus ada protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah untuk ditindaklanjuti di pasar-pasar terkait. Maka dari itu sudah ada program, tinggal pelaksanaan dan penerataannya secara masif, dan tempat cuci tangan dan lain-lain juga disiapkan oleh pemerintah. Sistem ganjil genap akan diketatkan kembali tentang pasar-pasar tradisional itu sendiri. Nah, lalu tadi disinggung tentang pembelian APD. Pembelian APD kenapa kok lewat pengelola, betul Mas ya? Iya Mas, protokol kesehatan, Pak. Bukan, pembelian APD tadi. Pembelian APD kenapa kok bukan pemerintah, yang karena menimbulkan kos yang lebih tinggi lagi. Nah, di awal tentang pembelian maupun apapun, karena itu tugas eksekutor, pasti ada beberapa poin-poin yang mereka sampaikan, dan sudah sempat di-hearing oleh teman-teman di bawah di komisi, bahwa mereka punya pertimbangan-pertimbangan yang bisa dipertanggungjawabkan tentang pembelian APD itu. Tugas kami hanya melakukan pengawasan atau kontrol. Maka dari itu saat pembelian APD dilewatkan pihak ketiga maupun dan lain sebagainya, sudah sempat kami tanyakan, dan mereka mempunyai tanggapan ataupun jawaban yang bisa dipertanggungjawabkan. Maka dari itu yang penting tugas kami di legislatif ini sudah menjalankan sebagai controlling ataupun pengawasan. Lalu tadi disinggung juga tentang
secara Pelaporan pelap- secara berkala, Pak. sejauh mana? Nah, pelaporan secara berkala di bawah Kota Malang khususnya sudah dinaungi beberapa kampung tangguh yang hampir seluruh Kota Malang kita dapatkan. Lalu kami di pemerintah Kota Malang sendiri juga mendapatkan informasi-informasi di kampung tangguh ini tentang bantuan-bantuan, Mas, bantuan-bantuan sosial dan lain sebagainya. Nah, pelaporan tentang COVID-19 di Kota Malang malah lebih terfokuskan tentang bantuan yang belum turun dan lain sebagainya. Maka dari itu kami tetap mendorong, kami di sini di lembaga DPRD ini tetap mendorong supaya bantuan-bantuan yang belum dicairkan itu segera dicairkan secara menyeluruh atau merata di seluruh Kota Malang dan lain sebagainya. Maka dari itu pelaporan-pelaporan secara berkala ini malah lebih terfokus kepada pelaporan bantuan sosial tentang dampak yang terjadi di saat pandemi COVID-19. Maka dari itu tetap kami ganjarkan setiap 2 minggu sekali kami tanyakan ke eksekutif tentang perihal ini, dan itu sangat masif dari awal terjadinya pandemi COVID-19. Setelah Kota Malang dinyatakan KLB sampai sekarang kami rutin untuk menanyakan atau mengepush untuk yang terdampak ini segera dibereskan dan lain sebagainya, karena jangan sampai jatuh lalu tertimpa tangga, itu yang kami tidak inginkan. Maka itu supaya masyarakat juga tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap menjalankan himbauan pemerintah. Masyarakat juga harus dong dikasih haknya tentang apa, tentang bantuan sosial yang dijanjikan oleh pemerintah Kota Malang. Mungkin itu saja, Mas Riko. Iya, mungkin nambahin dikit ya, Mas Riko. Silakan, Mas Nul. Iya, mungkin kami mengapresiasi soal bantuan tadi, tetapi kami sudah survei ke beberapa observasi ke beberapa RT dan mungkin bisa menjadi masukan juga ke beberapa tempat usaha. Problemnya sebenarnya adalah kenapa saat ini kita lihat peningkatan kasus terjadi itu mungkin didominasi atau banyak dari klaster rumah. Karena memang pendataan dari RT RW setempat itu di luar mungkin kampung tangguh ya, itu belum efektif, dan kita menduga bahwa ada permasalahan di dalam pelaporan secara berkala. Kalau kita berkaca ke Perwal nomor 9 itu pelaporannya 3 hari sekali. Nah di sini setelah kita konfirmasi ke salah satu pihak yang bertanggung jawab, memang kurang jalan begitu implementasinya. Nah ini mungkin menjadi poin penting, sehingga kami harap tidak ada klaster-klaster baru di wilayah-wilayah baru yang muncul. Bahkan karena sekarang lagi padat-padatnya kan Pak, juga teman-teman kembali ke kosan dari daerahnya masing-masing untuk membersihkan kosannya, mengambil barang segala macam. Nah itu mungkin di sini kemudian yang paling riskan menurut kami, dan tidak ada sama sekali proses pendataan dan lain sebagainya. Nah kemudian dalam konteks tempat usaha pun begitu. Kami mengapresiasi juga terkait dengan penggerebekan, tapi ini rekomendasi yang sangat penting juga bagi kami, bahwa menurut kami Pemkot kemudian tidak bisa menjangkau semua tempat usaha, dan itu wajar karena memang terlalu luas jangkauannya. Dan ketika hanya terjadi penggerebekan, itu menurut kami justru akan setelah itu menjatuhkan tren konsumsi di warkop tersebut. Menurut kami cara terbaik adalah dimaksimalkan peran RT RW. Di sini belum ada di Perwal, tetapi kami menyarankan RT RW ini turut mengakomodasi tempat-tempat usaha maupun juga warkop, kafe dan lain sebagainya yang ada di wilayahnya sesuai. Nah ini mungkin terkait mekanisme detailnya bisa sama-sama nanti dibahas. Nah itu mungkin poin penting yang bisa jadi rekomendasi, karena sekali lagi kami percaya juga narasi besar butuh implementasi yang begitu kuat agar sama-sama maksimal begitu Pak. Itu mungkin dari tanggapan dari saya, Mas Riko.
Terima kasih banyak Enggak, kepada. Baik, terima kasih. sambung sedikit lagi. Karena yang saya tangkap tadi tentang pelaporan secara berkala itu tentang pelaporan dari masyarakat. Ternyata kan laporan-laporan tentang tingkat naiknya PDB, ODP dan lain sebagainya yang saya tahu. Nah, kalau itu juga tetap dilakukan secara berkala. Kebetulan teman-teman di Pemkot sendiri, di lingkup Pemkot ataupun eksekutif itu per hari mereka ada laporannya, Mas. Lalu kami di sini mendorong supaya laporan itu masif dan pengelolaan informasi publiknya itu supaya dapat di masyarakat maupun di kami juga. Iya. Kami mendorong supaya itu dipublish yang benar-benar transparansi tentang keadaan yang ada. Itu sudah kami dorong, bahkan pemerintah kota pun juga sudah menjanjikan tentang diadakan mobil PCR yang nantinya mobil PCR itu setelah tes paginya tes, sorenya sudah keluar hasilnya. Nah, dan mobil PCR itu menampung 200 tes setiap harinya. Nah, itu sudah dijanjikan oleh Pak Wali, kemarin sudah disampaikan pada waktu pertemuan dengan Pak Wali dan kami pimpinan sudah disampaikan, itu akan dilaksanakan di Kota Malang. Lalu rekomendasi-rekomendasi yang disebutkan oleh teman-teman tadi cukup menarik dan saya coba dibantu minta rilis policy briefnya supaya bisa kami sebar di tim ahli dan kebetulan juga banyak tim ahli yang dari Brawijaya supaya bisa dimasukkan rekomendasi dari teman-teman BEM FIB ya ini. Ya, FEB Pak. Kalau tadi FEB. BEM Malang Raya ya tadi. BEM Malang Iya, Raya. Pak. Ya, oke. Kita nggak tergabung. Oke, kalau gitu. Siap, terima kasih. Monggo saya kembalikan ke Mas Riko. Mas, Baik, terima kasih Pak atas tanggapannya. Mungkin. Oh baik, dipersilakan Mas Ainul. Ya, ini mungkin paling terakhir saya menarik banget tadi ya Pak, apa namanya. Nah, ini mungkin yang kita bisa komparasikan juga kalau kita lihat websitenya Pemkab Malang itu, bagi saya mungkin salah satu yang terbaik gitu. Kita udah cek detailnya segala macam, bahkan dia buat perbandingan antara ketiga daerah dan dia ada laporan evaluasi kalau saya tidak salah per hari per minggu, nanti mungkin bisa di cross check lagi, tetapi pada intinya adalah mungkin menarik juga sambungan tadi bahwa hasil laporan secara berkala itu yang kemudian nanti dituangkan dalam evaluasi bisa dijadikan bahan transparansi dan juga sekaligus pencerdasan. Kalau kita mungkin dalam salah satu penyampaian reviewer kami yang terkait policy brief ini, beliau menyampaikan bahwa salah satu aspek yang kurang itu komunikasi krisis dan pemberdayaan masyarakat. Nah, ini mungkin lebih berkaitan sama tadi asas transparansi. Nah, di dalam rekomendasi kami salah satu poinnya yang bisa dipakai itu adalah portal yang lebih setidaknya ketika daerahnya tidak mampu terintegrasi, tetapi ada satu portal yang ada di Kota Malang ini yang lebih terintegrasi, setidaknya menyamai dengan pemerintah Kabupaten Batu, karena ini mungkin yang sama-sama kita lihat ya Pak yang masih kemudian kurang. Mungkin itu saja. Makasih banyak Pak atas penyampaiannya. Baik, terima kasih Saudara Ainul. Bagaimana teman-teman peserta audiensi, apakah ada pertanyaan lagi? Jika ada, dipersilakan. Mas Riko, untuk pembicaranya yang lain mana? Pembicaranya Mas Rizaldi sama Mas Fahmi tadi, Pak. Yang itu, yang dari saya lihat ada Kota Batu kalau nggak salah. Iya Pak, kebetulan yang Kota Batu itu apa namanya? Dia ada rapat tiba-tiba Pak malam ini juga rapat. Saya berat teman Kota Batu. Iya, jadi tidak bisa hadir malam ini, Pak. Kayaknya rapat semua ya Pak DPRD sekarang. Iya, soalnya kami sebetulnya di DPRD ini sudah ada pelemparan pertanggungjawaban Perda LKPJ 2019, pelemparan Perda APBD 2019 yang akan kami susun dan diberi waktu sampai 30 Juli harus selesai oleh gubernur. Nah, itu yang akan kita kejar sekarang ini. Makanya saya malam setiap hari. Iya Pak. Baik Pak. Mungkin kalau misalnya nggak ada tambahan, bisa saya undur diri nanti Mas Riko.
nanti segera disambung dengan teman-teman yang lain. Baik, karena berhubung waktu juga mau berlarut malam, kita langsung beranjak ke sesi berikutnya, yaitu sesi penyerahan policy brief secara simbolis oleh Ketua BEM FEB. Mungkin kepada Mas Prisma Sujanto dipersilakan untuk memberikan atau menyampaikan beberapa patah kata dan juga penyerahan policy brief secara simbolis seperti itu. Mas Prisma dipersilakan. Oke, baik Riko, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Rinza. Sebelumnya kita pernah bertemu Pak di DPRD waktu itu sama Mas Briza terkait dengan saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan rencana-rencana BEM FEB untuk memberikan seperti policy brief ini yang sudah saya bicarakan lama sebelumnya waktu itu. Dan ini adalah hasil realisasinya terkait dengan hal ini. Menimbang ini sebenarnya saya mungkin pandangan kami terhadap BEM FEB dengan COVID ini masih jadi prioritas kami, Pak, karena memang apa yang dilakukan di Kota Malang memang kita juga harus merujuk pada kebijakan pemerintah pusat yang mana ini juga sebagai krisis nasional dan harusnya ini diprioritaskan ketimbang masalah yang hal-hal lain lah yang sebelumnya sudah demonstrasikan mungkin oleh teman-teman BEM Malang Raya itu sendiri. Ya karena mungkin itu isu sekunder yang harusnya dibahas, dan ini isu nasional dan ini penting sekali bagi saya, bagi kami juga terutama dari BEM, apalagi kami dari sektor ekonomi, bahwasanya kajian-kajian epidemiologi dan hal-hal seputar teknis kesehatan dan sebagainya merupakan kunci khusus untuk meningkatkan perekonomian juga. Nah, kesimpulan dari semuanya Pak, mungkin lebih ke inkonsistensi kebijakan dan yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwasanya hal ini memang hal-hal yang kami sorotin selama kami melakukan pengamatan beberapa waktu lalu, dan memang kunci yang menggertak kami ingin menyampaikan hal ini kepada Bapak seperti ini adalah bahwasanya memang kemarin juga sempat ada sorotan dari Bapak Presiden ya Pak ya terkait dengan hal ini, karena memang diberikan tantangan 2 minggu dan hasilnya kalau nggak salah kata teman-teman hari kemarin harusnya hari terakhir 2 minggu itu, bahkan sampai sekarang pun juga lebih dari 20 Pak angkanya. Nah ini juga kekhawatiran kami juga apabila ini memang tidak bisa diselesaikan, kami takutnya bahwasanya nanti masyarakat juga tidak bisa mendisiplinkan diri sendiri terkait dengan krisis nasional ini. Apalagi juga terkait dengan isu-isu komunikasi publik dan sebagainya, itu kan hal yang paling mendasari Pak. Karena pemerintah dalam memberikan kesan bahwasanya COVID adalah ancaman nasional itu sangat penting agar masyarakatnya itu bisa mengkoordinasikan atau mungkin mempertimbangkan untuk apa yang akan dilakukan selanjutnya. Nah, mungkin kalau dari saat ini kedisiplinan memang tidak tercipta, mungkin ini juga ada dampak buruknya dari komunikasi yang memang sudah dijalin. Maka dari itu, Pak, ini berupa rekomendasi yang kami bahas sama teman-teman Kastra, terutama teman-teman kajian aksi dan strategis dari BEM FEB dan BEM FEB sendiri membuat policy brief ini agar disampaikan kepada Bapak selaku perwakilan dari DPRD, harapannya bisa mengawasi dan mengontrol ketat bagaimana pelaksanaan COVID-19 itu sendiri di Kota Malang, baik di masa respon ini atau masa new normal ini, ataupun masa setelah tahun 2020 juga. Mengingat juga bahwasannya pelaksanaan ini pun juga kita tidak mengetahui kapan selesai dan kapan sepertinya, karena ini juga pandemi global juga untuk hal ini. Jadi mungkin nanti setelah ini mungkin kami akan sampaikan ke Bapak berikut dengan policy brief dan sudah penjelasan yang sudah diberikan. Harapannya ada tidak lanjut Pak terkait dengan ini, dan harapan besar kami memang terrealisasi apa yang memang sudah kita bahas bareng bersama. Dan mungkin lagi harapan kami juga Pak, mungkin selain transparansi juga mungkin keterlibatan masyarakat juga mungkin dipertimbangkan Pak, karena mungkin dari sisi data ya dari pemerintah yang melihat, namun masyarakat yang merasakannya Pak. Jadi bukan data lagi yang dirasakan, tapi memang dampak langsung yang kita rasakan. Maka dari itu mungkin bisa dipertimbangkan lagi untuk selanjutnya. Mungkin terima kasih. Sekian Pak untuk penyampaian kami. Nanti policy brief akan disampaikan oleh teman-teman. Itu saja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Prisma atas penyampaiannya, dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Tapi sebelum itu saya akan merangkum sedikit dari penyampaian dari eksekutif malam ini, yaitu
seperti yang kita ketahui bersama bahasanya penyebaran COVID-19 ini masih terjadi di Malang Raya. Penyebaran di klaster keluarga, tidak disiplinnya protokol kesehatan, di klaster pasar, dan juga tidak terbanyak bantuan sosial secara tepat sasaran dan merata seperti itu. Nah, karena berbagai permasalahan itulah, akhirnya kami memberikan rekomendasi kebijakan-kebijakan terkait seperti pengambilan kebijakan dengan data dan kajian epidemiologi, memperbaiki komunikasi pejabat publik, penguatan Satgas COVID-19 di setiap pasar tradisional, dan juga serta penyediaan pasar online untuk jangka panjang ke depannya seperti itu, dan juga penguatan kelembagaan dari tingkat RT atau tingkat dari yang terbawah hingga ke atas seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Rimza dan juga teman-teman semuanya atas partisipannya pada malam hari, dan semoga ini menjadi langkah awal yang baik antara BMFPUB dengan lembaga legislatif di Malang Raya, khususnya di Kota Malang, dalam mengawal berbagai kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah Malang Raya. Seperti itu. Saya Erik Kurniawan, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rinza. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, sukses semuanya. Nanti bisa kabar-kabar itu lewat bisa WM. Siapa? Oh iya Pak, baik Pak. Ya, Pak. Baik, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Semangat Pak rapatnya. Astagfirullah. Bentar dulu. Aduh. Ini siapa? Masih di rapat siapa aja nih? Udah nggak ada. Udah aman. Udah nggak ada. Ya, jadi tadi tuh bisa tuh ngechat orang DPRD yang lain ya bisa. Iya. Bang Uca tadi temennya Pak Rinza, iya kan? Nah, itu tuh nggak ada rapat malam ini, Re. Ya. Astagfirullah. Gak apa lah. Kasih pelajaran pertama kali positif ya. Mungkin ini sih ya. Gerah aku. Yang dengerin juga gerah, ini berasa rapat DPR tadi di kuliah umum kan. Jadi nanti ini sih mungkin dari teman-teman Kasrat khususnya KKD nanti kita bicarain lagi untuk tindak lanjut setelah ini seperti apa, karena kayaknya masih kurang ya. Mungkin tadi kepikiran sih kayaknya baiknya kita adain lobby-lobby offline per wilayah gitu loh. Jadi kayak emang kita sowan gitu ke anggota DPR-nya kayak gitu. Soalnya kalau misalnya dalam forum kayak gini kayaknya tetap mentah sih. Ya, ini sih Mbak, kita udah jadi suratnya. Nah iya, Sami sih mungkin dipertimbangin lagi lah ya untuk langkah ke depannya gimana, karena kalau misalnya berhenti cuma sampai sini doang sayang sih. Masalahnya kan iya. Dan tadi juga aku ngelihat reaksi dari bapaknya juga masih normatif sih, belum kena ini. Belum tepat sasaran. Meskipun tadi udah dipancing sih sebenarnya masalah kayak yang teman-teman dari kosan kita masuk. Cuma tadi pembahasan dari kita juga belum sampai ke data-data yang apa ya, maksudnya yang bisa menghadirkan data yang real menampar dia gitu. Misalnya kayak teman kita aja jalur darat bisa datang loh ke Malang, nggak dicek, nggak tahu dia ODP, nggak didata sama RT, masih bisa lolos. Sebenarnya kan masih banyak hal yang kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita tetap nargetin DPRD, ya jawabannya kurang lebih bakal tetap normatif, karena mereka itu di sini fungsinya cuma menampung aspirasi dan mengawasi pemerintah. Tapi kalau misalnya mau langsung aksinya itu lebih baik ngomongnya sama orang eksekutifnya sih. Iya. Ya mungkin dari Bisma ada penyampaian. Oke, ya makasih nih atas waktunya. Mungkin ini terima kasih lagi ya buat teman-teman Kasrat ya, mantap banget buat ini. Aku nggak nyangka sampai polisi brief dibikin nanti akan setorkan. Cuman masalah selanjutnya adalah sebenarnya gini sih, waktu di awal tahun sebelum terbentuk di kabinet, aku memang pernah kunjungan ke DPRD waktu itu sama Pak Atya buat ngegolin harapan
BEM yang ingin dijalankan selama 2020. Aku sampaikan bahwasanya kita ingin audiensi Pak dengan Bapak DPRD mungkin terkait dengan hal-hal yang akan terjadi pada isu-isu di bulan tersebut. Memang pengennya seperti itu memang dari awal kan. Nggak nyangka kemarin kata Ainul memang online, dibikin offline. Karena kalau memang mau offline, itu bisa usahain kemarin kalau mau offline. Tapi ya nggak masalah terkait dengan ini. Cuman yang pentingnya di sini adalah bahwasanya aku ngerasa mereka cukup malu sih sejujurnya. Hasil COVID ini dan apa yang teman-teman berikan yang menjurus pada apa yang mau dirasakan masyarakat secara umum sih. Itu yang paling penting sebenarnya. Tapi kalau kita lihat dari pemerintahnya sendiri kan basis sektor-sektor yang memang tidak dirasakan dampaknya oleh masyarakat itu sendiri. Ya kita nggak tahu kan apakah masyarakat lain atau ya apakah kita nggak tahu gitu. Itu yang paling penting. Tetapi ketika kita ke sana itu sih yang sebenarnya disoroti. Dan mungkin aku sepakat Anin lobby offline butuh sih. Dan mereka juga suka kok kalau DPRD. Tapi hal lain mungkin ini sih. Kalau mau pertambahan kajiannya, mungkin sama DPRD. Karena mereka juga mengkaji juga dan mereka ingin nanti untuk polisi hybrid selanjutnya atau audiensi selanjutnya langsung ke pemerintah dengan landasan dari data DPRD itu lebih pas. Jadi kita benar-benar menjabatannya. Dan mungkin bisa jadi kan kita lihat ada miskoordinasi juga bisa jadi di sini. Nah, itu aja sih kan aku salah teman-teman kasat mungkin ini sudah solid semua teman-teman KKD menyampaikan dan sebagainya dan peranan penting sudah tersampaikan lah menurutku. Ini istilahnya kesannya dapat lah istilahnya walaupun memang realisasi belum bisa terlaksana sesuai target. Oke, makasih. Kembalikan ke teman-teman kasat. Soal teman-teman, makasih banyak ya. Reza. Ya, semangat ya buat kalian semua. Ya, mungkin itu ya untuk malam ini. Fahmi, Riko, sama Ijal terutama makasih ya. Mungkin jantungnya tadi mau lepas kali ya. Ngomongnya di awal pada buru ya. Sumpah tadi itu dia bilang kan nggak bisa lama, jadi awalnya aku cepet-cepetin tuh, makanya kecepetan. Ternyata bohong, kurang ajar. Ya udah nggak apa-apa sih. Ya udah. Makasih banyak ya buat teman-teman yang udah berpartisipasi hadir malam ini. Mungkin bisa ditutup ya. Aku izin keluar forum dulu, soalnya ngurusin ke forum sebelah. Untuk teman-teman KN mungkin bisa langsung nyusul ya. Malam ini ada lingkar kasrat kan ya, mendadak sama GKE. Baru diinfoin juga sore tadi sebelum maghrib. Jadi mungkin KN langsung lanjut ke sebelah sana ya. Oke deh. Ya. Terima kasih untuk teman-teman KKD juga. Selamat beristirahat sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. KKD KN. Terima kasih. Selamat ya kata. Mantap. Makasih Kabis. Yuk, mantap nih. Mantap. Semangat. Aku pamit dulu ya, Rek ya. Iya, Mas. Pamit juga ya. Ya, makasih banyak. Makasih Kak. Iya Mas Reza. Gimana senam jantungnya? Enggak sih, pusing. Aduh. Aku pusing